dan kami semua siap terima firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Demikian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Hari ini masuk hari yang keberapa, Saudara? Ke-11. Saudara, sudah 11 hari kita menjalani tahun baru ya. Masih baru ya? Baru 11 hari kan, masih baru. Selama 11 hari ini, Saudara, bagi para driver, apa kata lingkunganmu tentang tamu-tamu? Stabil, naik, atau turun? Nah, drivernya yang jawab cuma satu, yang lain belum. Bagaimana Pak Rian? Oh, baru datang ya, belum bisa merasain. Ya. Yang kerja jualan, bagaimana situasi warung atau daganganmu? Rame. Tuhan. Loh, ini pengalaman ya, karena pengalaman 11 hari ini. Ya. Ya. Enggak masalah. Nah, karena kalau 11 hari ini rame, puji Tuhan toh. Nah, puji Tuhan. Yang lain mungkin dalam bidang pekerjaan masing-masing. Saudara, ya kalau orang kantoran tidak terlalu bisa merasakan ini ya, kalau yang dikerja di kantor ya. Tapi yang langsung berhadapan dengan customer, ini akan merasakan dampaknya naik, turun, atau tetap. Itu akan terasa. Tapi puji Tuhan, kita dibekali firman Tuhan. Dan hari ini temanya dari pembacaan kita ini 2026 tahun berbuah, aku tidak goyah. Amin. Ini temanya Saudara, 2026 tahun berbuah, aku tidak goyah. Bagi kita yang tinggal di Bali, banyak suara-suara miring tentang Bali. Itu yang seringkali menjadi alasan. Oh ya layak, karena di Bali ada banyak suara miring di medsos. Banjir, ya, orang tidak tahu, dikira banjir sampai di Kuta, sampai di mana. Ya banjirnya memang sampai di, larinya airnya sampai di Kuta memang. Nah, di pantai Kuta larinya, kan semua air mengalir menuju ke laut. Bener. Tetapi orang seringkali membesar-besarkan, kadang-kadang video-video lama diungkap. Ya, mungkin itu salah satu yang membuat wisatawan lokal coba mengerim untuk datang di Bali. Ya, dampaknya apa? Para driver. Dampaknya lainnya lagi apa? Mungkin para pedagang, warung-warung, dan sebagainya. Tapi apapunlah kata dunia, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana supaya kita di tahun 2026 ini masih bisa terus berbuah dan tidak goyah dengan berbagai berita, opini yang berkembang di masyarakat. Saudara, hidup kita jangan didasarkan kepada opini berita yang berkembang di masyarakat. Biarlah kehidupan kita didasarkan kepada firman Tuhan. Daud ketika menuliskan Mazmur ini, situasinya tidak aman-aman saja, situasinya tidak baik-baik saja, situasinya ada dalam ancaman dan tekanan, situasi yang sulit. Tetapi di pasal 26 ini ada satu proklamasi iman, pernyataan iman. Bukan karena masalahnya sudah berlalu, bukan karena mungkin utang-utangnya sudah lunas semua, bukan karena sakitnya sudah sembuh, bukan karena musuh-musuhnya sudah lari, tukang langgang tidak ngepung Daud lagi. Tapi Daud tahu, seberapapun banyaknya masalah yang mengepung dia, seberapapun kuatnya tentara yang mengepung dia, Daud tidak melihat. Memang Daud tahu fakta realitas itu, dia dikepung. Tapi ada realitas
ada fakta yang jauh lebih dahsyat lagi. Daud sadar yang menyertai dia jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripada semua persoalan, semua tentara yang mengepungnya. Itulah sebabnya, biarlah kita belajar dari Raja Daud. Situasi yang sulit bukan alasan untuk tidak berbuah, untuk tidak berkembang. Alasan yang sulit jangan jadikan untuk kita berhenti berbuat. Bahkan tadi kita membaca, kehidupan Daud digambarkan seperti dinding yang sudah miring, seperti tembok yang mau roboh. Karena situasinya yang dihadapi Daud memang sulit. Tapi hari ini kita bisa belajar, puji Tuhan, pengalaman hidup Daud, pengalaman iman Daud dicatat dalam pasal 62 ini. Bagaimana supaya tahun 2026 ini kita bisa terus berbuah, terus maju, dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun yang ada di sekeliling kita yang berusaha menggoncang kehidupan kita. Yang pertama, dalam ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat. Nah, sudah, sepotong saja. Yang penting ingat lagunya. Nanti nyampe rumah dilakukan lagi. Intinya apa? Hanya dekat Tuhan saja kita dapat ketenangan, kita dapat kekuatan, kita dapat kemenangan. Hanya dekat Tuhan saja kita akan terus bisa berbuat sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai engkau semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini undangan Tuhan Yesus kepada para muridnya, undangan Tuhan Yesus kepada setiap kita orang Kristen, undangan Tuhan Yesus spesial hari ini, jam ini, untuk jemaat Tuhan di GSJA Bethlehem. Marilah kepadaku hai engkau semua yang letih, lesu dan beban berat. Ini undangan untuk mendekati Yesus. Maka kalau Daud punya pengalaman iman, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari ini juga biarlah itu menjadi pengalaman iman kita dan kita proklamasikan. Aku juga mau dekat dengan Tuhan. Tahun ini aku mau dekat dengan Tuhan. Tahun ini, dimulai hari ini, aku dekat dengan Tuhan. Besok dekat dengan Tuhan. Minggu depan dekat dengan Tuhan. Dan selanjutnya sepanjang 2026, aku hanya dekat. Dan semakin dekat, semakin mendekat, semakin lengket dengan Tuhan, semakin menyatu dengan Tuhan. Itulah kunci kita akan mendapatkan kelegaan. Hai, marilah kepadaku semua engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Lega. Ini janji Tuhan. Daud mencari ketenangan di tengah persoalan yang begitu banyak dan berat. Tidak kemana-mana, karena semua cara sudah dia tempuh untuk lepas dari persoalan, untuk menang atas persoalan, tapi semuanya itu sia-sia. Maka di tengah kepungan
persoalan itu, Daud mengajari kita seberapa banyak, seberapa berat persoalanmu. Duduk dekatlah di kaki Tuhan. Karena Tuhan, dari Tuhan engkau dapat ketenangan. Karena hanya Tuhan Yesus sumber ketenangan, sumber kelegaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada masalah, kalau ada dua masalah, kalau ada banyak masalah, jangan semakin jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kalau engkau semakin jauh, engkau semakin susah, semakin pontang-panting. Coba kita masing-masing kan punya sepeda motor atau mobil. Kalau posisinya itu pas yang di paling jauh dari asnya, paling jauh dari asnya, nanti kalau dikendarai, kalau ditumpangi jalan, nanti kena apa, saudara? Kena lubang, jeduk, kan? Muter lagi, kena apa lagi, saudara? Yang bau-bau itu, ya kalau baunya sedap, oke dah. Nabrak parfum, oke. Ini parfumnya sapi, parfumnya itu guguk. Aduh, semakin jauh dari as, semakin kita diperhadapkan dengan banyak hal yang tidak enak, saudara. Makanya hidup kita juga begitu. Jangan jauh dari Tuhan, tapi semakin lengket menyatu dengan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak mengalami, walaupun memang betul ada lubang, ada gundukan tanah, ada kerikil-kerikil yang gampang menjatuhkan, ada macam-macam yang tidak enak. Tapi kalau kita di asnya itu ada Tuhan, dan kita dekat dengan asnya, maka kita akan merasakan nyaman. Perputaran hidup tetap kita jalani, proses hidup tetap kita jalani. Tapi kalau kita ada di as kehidupan, di inti kehidupan, yaitu Tuhan sendiri, saudara, kita selalu ada dalam perlindungannya. Amin. Sehingga itu yang memungkinkan kita bisa terus berbuah dan tidak tergoyahkan untuk menjalani tahun 2026 ini. Ya, mungkin tahun ini juga beban kerja semakin berat, target-target dari perusahaan semakin besar. Itu yang seringkali juga membuat kita susah. Atau banyak kecemasan yang menekan kehidupan kita selama 11 hari. Ada juga bagian PR yang belum terselesaikan dari tahun 2025. Maka di tahun 2026 harus kita lanjutkan untuk mengerjakan PR itu. Ditambah lagi 11 hari tahun 2026 ini, seringkali semakin membuat hidup kita semakin tertekan. Tetapi Yesus adalah as kehidupan kita. Jadikan Yesus sebagai as kehidupan kita. Jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Semakin dekatlah dengan Yesus. Walaupun proses hidup terus berputar, berjalan, kita akan terus ada dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat 3 dan 7. Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya. Ayat 3 diulangi ke ayat 7. Hanya dia gunung batuku, hanya dia keselamatanku, hanya dia kota bentengku yang membuat aku tidak goyah. Ini pengalaman iman yang luar biasa dari Daud, walaupun dalam kepungan musuh yang luar biasa. Saudara, hari ini juga
Saat ini juga, sebanyak apapun masalah yang mengepung hidup, ekonomi, pekerjaan, usaha, kesehatan, hutang piutang, bagaimana supaya hidup kita tidak goyah oleh banyaknya tekanan hidup ini? Bagaimana supaya kita bisa terus berbuah walaupun banyak tekanan hidup ini? Maka kita harus hidup di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus. Daud menggambarkan Tuhan yang dia sembah, yang dia imani, yang dia percaya. Daud gambarkan sebagai gunung batu, sebagai benteng pertahanan. Gunung batu, benteng pertahanan ini adalah simbol, lambang satu tempat yang tidak mudah dihancurkan oleh musuh sebanyak sehebat apapun. Dan Daud mengalami itu secara betul-betul dialami ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gunung batu perlindungannya. Ketika Daud mempercayakan hidupnya untuk berlindung kepada kota bentengnya, yaitu Tuhannya, maka Daud selalu mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemenangan. Ya. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 dan 25. Saya mencoba mencari di pasal-pasal ayat-ayat perjanjian baru supaya firman ini semakin klop. Karena apa, saudara? Dalam perjanjian lama itu perlu dikuatkan dalam perjanjian baru. Perjanjian lama bukan berarti tidak berguna. Kalau itu dikuatkan dalam perjanjian baru, berarti betul perjanjian lama pun ya masih Tuhan izinkan kita pakai untuk kita pedomani, untuk kita imani. Ya. Matius 7 ayat 24 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, namun rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Seperti Daud tadi menggambarkan Tuhan yang dia sembah, yang dia percaya sebagai gunung batu, sebagai kota benteng hidupnya. Maka dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengajar kepada para muridnya, setiap orang Kristen, setiap pengikut Kristus, setiap jemaat Tuhan di GSJA Bethlehem, ayo jadikan firman Tuhan sebagai pondasi hidup kita. Amin. Jadikan firman Tuhan menjadi pondasi, dasar, pedoman, inspirasi dalam kehidupanmu, sehingga apa? Engkau seperti orang yang membangun rumah yang pondasinya itu berasal dari batu, bukan dari pasir saja, tapi dari batu. Supaya apa? Ketika banjir datang, ketika persoalan datang dalam hidupmu, engkau tidak akan rubuh, engkau tidak akan goyah. Daud tadi menggambarkan dirinya sebagai dinding yang sudah miring, sebagai tembok yang hampir roboh. Tapi firman Tuhan melalui Daud juga dikatakan, Tuhan akan menopang. Sekalipun aku jatuh, tapi Tuhan tidak biarkan aku tergeletak, jatuh gelosor, tapi Tuhan menopang dengan tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang perkasa sehingga kita tidak jatuh roboh. Walaupun Daud gambarkan dalam pasal 62 ini, dia seperti ya tembok yang mau roboh, seperti dinding yang sudah miring, tapi dalam kemiringan
Dan dalam situasi yang hampir roboh, Tuhan tidak izinkan tembok itu roboh atau dinding itu miring jatuh roboh, tetapi masih ditopang oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah mengalami masa-masa seperti Daud ini, saudara. Situasimu terlalu sulit, terlalu berat, sehingga seperti digambarkan seperti ya tembok yang mau roboh, seperti dinding yang sudah miring. Tetapi di dalam Tuhan, Daud tidak roboh dan tidak delosor, tidak kalah oleh kehidupan dan banyaknya persoalan. Tapi Daud terus bisa kuat karena Tuhan menopang. Kalau hidupmu didasarkan firman Tuhan, engkau tidak akan roboh, tidak akan rubuh. Rumah kehidupanmu tidak akan rubuh karena ada Tuhan, firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah ya dan amin, pasti tergenapi dalam hidupmu. Maka jadikan firman Tuhan dasar kehidupanmu. Gunung batu yang dimaksud Daud juga itu menunjuk kepada Yesus. 1 Korintus 10 ayat 4. 1 Korintus 10 ayat 4. Kalau kita membaca ayat di atasnya, rangkaian ayat 4 ini, sebenarnya Rasul Paulus sedang menceritakan kehidupan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa, ya. Tapi kita langsung ke ayat 4 aja. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang rohani, dan batu karang itu ialah siapa? Kristus. Maka yang dikatakan oleh Daud bahwa Tuhan itu sebagai gunung batu yang dialami oleh orang Israel, dari batu karang itu akan memancar air untuk memuaskan dahaga dan kebutuhan hidup mereka. Dan ternyata itu tergenapi dalam diri Yesus. Batu karang itu, batu karang yang teguh itu adalah Yesus Kristus. Maka berbahagialah saudara ketika engkau mendasari hidupmu dengan firman Tuhan yang adalah pondasi dari batu yang digambarkan oleh Yesus. Kalau engkau punya Yesus Kristus, maka hidupmu punya batu karang yang teguh yang dimaksudkan oleh Daud dengan kalimat, dialah gunung batuku. Yang membuat Daud selamat, yang membuat Daud tidak goyah, itu karena batu karang yang teguh. Tuhan adalah gunung batunya, dan gunung batu itu adalah menunjuk kepada Yesus Kristus. Saudara dan saya sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, percaya kepada Yesus, sang batu karang yang teguh, maka hidupmu tidak akan terguncangkan walaupun situasi dunia katanya sulit. Kalau teman-temanmu para driver berkata, aduh tamu sepi, jangan berkecil hati, jangan kalah engkau dengan opini yang berkembang di sekelilingmu. Karena apa? Engkau punya batu karang yang teguh. Yesus Kristus sanggup mendatangkan tamu-tamu dari surganya dengan banyak cara. Amin. Kalau warungmu, usahamu, kata dunia, begitu teman-teman yang sesama satu profesi datang, aduh warungku sepi loh, warungku sepi. Daganganku, aduh sedikit saja yang terjual, mbok. Memang situasi lagi sepi sekarang di mana-mana begitu. Stop! Jangan engkau terprovokasi oleh opini yang berkembang, walaupun itu nampaknya seakan-akan itu realitas yang ada, kenyataan yang ada. Karena engkau punya batu karang yang teguh, yang mampu mendatangkan para pembeli dari surga dengan caranya. Ingat, Amsal mengatakan apa? Kitab Amsal, hati manusia, hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana Tuhan mau. Kalau engkau ada di hati Tuhan, kalau engkau bangun hidupmu dekat dengan
dengan Tuhan, walaupun yang lain-lain sepi, engkau akan selalu dapat job. Engkau akan selalu dapat order. Daganganmu akan selalu didatangi pembeli untuk membeli daganganmu. Amin, saudara. Amin. Itu namanya spesial. Itu namanya engkau sangat berharga di mata Tuhan. Karena engkau dikhususkan. Walaupun dunia terjadi seperti ini adanya, ya, opini-opini yang berkembang serba tidak enak. Pendapat-pendapat para ahli selalu memperdengarkan yang tidak bagus tentang tahun ini. Ingat, engkau adalah berharga di mata Tuhan. Engkau spesial di hadapan Tuhan. Selalu ada hal-hal yang khusus yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau menjadi pedagang yang spesial di antara yang lain. Engkau menjadi driver yang spesial di antara yang lain. Engkau menjadi apapun dalam bidang pekerjaanmu. Dan engkau dispesialkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Sehingga Tuhan mau engkau tetap berbuah dan tidak goyah di tahun yang kata dunia masa-masa sulit ini. Yang ketiga, ayat 9 dan 11. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. 11. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Yang ketiga ini Daud mengajarkan, alihkan fokusmu dari yang fana untuk fokus kepada yang kekal, yaitu Tuhan. Bukan berarti sok suci, tapi ingat, karena hanya dari Tuhanlah datang berkat. Karena sumber berkat itu dari Tuhan. Maka ini menjadi pengalaman Daud. Percaya kepada Tuhan setiap waktu, hai umat Tuhan. Curahkan isi hatimu. Isi hatimu seperti apa? Kata dunia begini loh Tuhan, kata dunia begini Tuhan, lingkungan saya seperti ini Tuhan. Pokoknya curahkan apa yang ada dalam hatimu kepada Tuhan dalam doa. Tapi seringkali masalahnya kita tidak mau mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Dalam pengertian kita tidak mau berdoa. Tuhan Maha tahu kok apa yang ku alami. Tidak bisa begitu. Curahkanlah isi hatimu. Daud terus mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan tentang apa yang dialaminya ketika dia dikepung, ketika dia merasa seperti tembok yang hampir roboh, ketika dia merasa seperti dinding yang sudah miring tapi terus dikepung dan diancam. Dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia tidak menempuh segala macam cara yang penting menang, tidak. Maka dia katakan, ojo percaya dengan perampasan, jangan percaya kepada yang sia-sia. Jangan lakukan segala perkara yang ditentang Tuhan. Yang penting aku dapat untung hari ini, apapun caranya, yang penting untung. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Jangan percaya kepada perampasan. Jangan percaya kepada pemerasan. Fokus kepada sumber berkat. Fokus kepada sumber berkat. Tuhan sendiri. Bekerjalah sebagaimana mestinya sebagai anak Tuhan. Bekerjalah sebagaimana mestinya sebagai orang yang melakukan tanggung jawab untuk bisa bekerja, hidup, beraktivitas. Lakukanlah sesuai dengan norma-norma yang ada. Berusahalah sesuai dengan norma-norma yang ada. Tetapi ingatlah, pekerjaanmu, usahamu, itu semua datang dari Tuhan.
Jangan fokus ke pekerjaan sehingga waktu untuk Tuhan tidak ada. Jangan terlalu fokus kepada usaha sehingga jatahnya Tuhan kita kurangi. Maka di kalimat terakhir ayat 11 diingatkan kita, apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat padanya. Apabila pekerjaanmu tambah ramai, jangan engkau semakin melekat dengan pekerjaan. Apabila usahamu semakin berkembang, jangan engkau melekat kepadanya. Di tengah pekerjaanmu yang berkembang, di tengah usahamu yang berkembang, di tengah sibuknya engkau bekerja beraktivitas, banyak penghasilan, justru semakin dekatlah dengan Tuhan. Karena dialah sumber semuanya itu. Pekerjaanmu rame, usahamu rame, jobmu rame, itu dari Tuhan. Jangan kurangi jatahnya Tuhan. Jatah waktunya Tuhan jangan kau kurangi. Pelayananmu jangan kau kurangi. Kesetiaan ibadahmu jangan kau kurangi. Aku lagi sibuk. Itu artinya fokus kepada pemberi berkat. Kalau hartamu makin bertambah, jangan lu melekat kepadanya. Justru gue harus semakin melekat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaanku yang berkembang. Tuhan, terima kasih untuk usahaku yang berkembang. Tuhan, terima kasih untuk job yang terus bertambah. Tuhan, terima kasih untuk usahaku yang lancar. Itu saudara. Artinya apa? Engkau tahu bahwa apa yang kau dapatkan dalam pekerjaan dan aktivitasmu itu sumbernya dari Tuhan. Pemberinya itu Tuhan. Maka jangan kurangi. Rasa syukurmu itu jangan hanya di mulut, tapi waktu ibadah, waktu pelayanan, jangan dikurangi. Jangan melekat kepada apa yang kebendaan-kebendaan itu, tapi fokus kepada Dia, Sang Pemberi berkat. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Apakah yang tidak tentu itu menurut 1 Timotius ini? Seperti kekayaan, melainkan pada Allah. Jangan berharap pada usaha, pekerjaan, kekayaan, tapi berharaplah kepada Allah. Allah Tuhan Yesus Kristus itu sumber berkat, sumber kekayaan, sumber pekerjaan, sumber yang kau butuhkan. Maka di tahun 2026 ini saudara, banyak godaan untuk kita bersandar pada kekayaan. Banyak godaan yang membuat kita semakin mengejar pekerjaan, mengejar target-target usaha. Ayat ini memperingatkan kita bahwa keamanan secara finansial itu bisa hilang. Walaupun saudara punya asuransi, tidak semua penyakit dijamin oleh asuransi. Dan kadang-kadang juga kita punya asuransi pun ngurusnya itu berbelit-belit. Bukan hanya tidak ditanggung, kadang-kadang berbelit-belit ngurus asuransi itu ketika kita membutuhkan. Jangan arahkan hatimu di tahun ini kepada finansial, keuangan. Karena seberapapun banyak uang kita, saudara, itu selalu dalam bahaya. Kita simpan di bank, banyak kok yang kebobolan. Entah itu kesalahan banknya, entah kesalahan kita sendiri yang asal klik link yang dikirimkan orang tidak kenal. Asal kita isi OTP yang dikirimkan orang yang tidak dikenal. Dalam sekejap habis uang kita di rekening bank. Maka hati-hati. Saudara yang main kripto juga, loh banyak yang kebobolan sekarang, hati-hati.
Saudara kemarin di Denpasar, saudara. Kemarin atau kemarin lusa itu. Expander. Ban sak peleknya itu hilang empat-empatnya itu, saudara. Mobilnya di garasi. Ada di garasi. Tapi empat-empat rodanya sak peleknya itu hilang. Saudara bisa bayangkan. Itu sudah berapa harganya? Ya, kalau kita menggantungkan hidup kita kepada hal-hal yang materi, yang fisik sifatnya, saudara, kita akan seringkali kecewa. Karena itu tidak tetap, tidak pasti. Maka gantungkanlah hidupmu kepada yang pasti. Berharaplah kepada yang pasti, yaitu Tuhan sang sumber berkat. Fokus tahun ini, ayo fokus pada Tuhan. Semakin berbuah, kunci kita berbuah kalau kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita bangun hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita dipondasikan, diisi dengan Tuhan Yesus sendiri. Kalau hidup kita hanya berharap, fokus kepada Tuhan. Maka tahun 2026 ini, kunci untuk kita bisa berbuah dan tidak goyah. Setialah dalam ibadah. Setia membangun hubungan dengan Tuhan dalam doamu, dalam pembacaan firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya berbahagia orang yang diberkati adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Yang terakhir, percaya pada kuasa kasih Tuhan. Ayat 12 dan 13. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sekali Tuhan berfirman, mengalir kuasa Tuhan, mengalir kasih setia Tuhan. Apa artinya? Ini sesuai juga di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam firman Tuhan yang menjadi pondasi hidup kita, firman Tuhan itu, dalam firman Tuhan itu ada kuasa. Kuasa yang sanggup menolong kita. Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, punya kuasa yang dahsyat. Badai, gelombang, danau menjadi tenang seketika ketika dibentak oleh Tuhan Yesus. Hai badai, tenang. Tenang langsung. Jadi berapapun besarnya badai dalam hidupmu, kalau Yesus sang firman yang jadi manusia itu ada dalam hidupmu, ada dalam perahu hidupmu, maka sebesar apapun persoalan, masalah, badai yang kau alami, semua akan bisa ditenang teduhkan oleh Tuhan. Amin. Dengan satu kata, tenanglah badai, maka tenang itu badai, persoalan pun reda. Engkau dapat pertolongan. Itu kuasa yang bekerja. Sekali Tuhan berfirman, dua kali aku dengar. Apa itu? Kuasa Tuhan bekerja untuk menolong dan kasih setia Tuhan. Tuhan tidak tegaan kalau kita umatnya itu ngalami banyak persoalan, banyak kesulitan yang membuat kita terjerembab jatuh. Tuhan itu Tuhan yang peduli. Tuhan Yesus yang kita sembah itu Tuhan yang peduli, mengerti apa yang kita alami. Maka disebut dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia.
Kadang-kadang kita ini begitu melihat orang dalam kesusahan, saudara, hati kita akan timbul belas kasihan untuk menolong ya. Kasih kita untuk menolong orang. Tapi apa daya, uang tidak ada di dompet, uang tidak ada di kantong, uang tidak ada di tas. Pas lagi kita sedang bokeh, artinya tidak ada apa-apa. Hati pengen memberi, tapi apa daya, tangan tidak sampai. Tidak sampainya karena apa? Tidak ada uang di saku untuk menolong. Tapi Tuhan yang kita sembah bukan seperti itu. Sekali dia berfirman, maka yang terjadi kuasanya mengalir, kasih setianya mengalir juga. Karena kasih setia itu berbicara kepedulian Tuhan untuk menolong kita umatnya. Dan pertolongan Tuhan itu mengalahkan setiap persoalan yang kita hadapi di bumi ini. Amin, saudara. Maka saudara, tahun 2026 ini, ayo jemaat Tuhan di Bethlehem, proklamasikan, ini tahun 2026 adalah tahun aku berbuah dan tidak goyah. Walaupun dunia banyak opini yang begitu, ya secara manusia yang menakutkan, tapi ingat, engkau punya Tuhan yang hidup. Kuasanya dahsyat dan kasih setianya selalu peduli untuk siap menolong kita. Amin, saudara. Hiduplah lebih dekat dengan Tuhan. Hiduplah semakin setia dengan Tuhan. Hiduplah dasari dengan firman Tuhan. Ibadah semakin setia, melayani semakin setia, engkau akan alami bedanya. Kita punya Tuhan dan kita cuma omongnya punya Tuhan. Engkau akan alami betul-betul punya Tuhan yang hidup, atau sekedar omongnya orang Kristen. Tapi enggak. Seperti tadi dikatakan, mulutnya penuh berkat tapi hatinya penuh kutuk. Kadang-kadang hidup kita juga seperti itu tanpa kita sadari. Kalau kita tidak mendasari hidup dengan firman, maka yang terjadi, mulut berbeda dengan hati. Mulut manis, hatinya penuh kotoran. Kadang-kadang kita mengaku Kristen, tapi hanya di mulut, hanya tertulis di KTP. Tapi action hidup sehari-harinya bagaimana? Tidak tembus, tidak sesuai. Maka hiduplah berpadan dengan Injil. Karena engkau adalah surat yang terbuka, Injil yang terbuka, semua orang bisa baca. Maka kalau mulutmu mengatakan yes, haleluya, maka hatimu juga harus amin, haleluya. Amin, saudara. Ayo kita rasakan, kita nikmati. 2026 adalah tahun berbuah dan tidak akan goyah apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus.